Dengan penuh syukur ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, merayakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami rindu beribadah kepada Engkau, menaikkan puji syukur dan sembah kami, serta mendengarkan kembali firman-Mu yang akan memperlengkapi kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah kuat kuasa roh Tuhan menaungi kami semuanya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mulai ibadah hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam ibadah kita ini. Amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan imannya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Mari sama-sama katakan, hari ini ada harinya Tuhan. Inilah harinya Tuhan, saat pembebasan kita. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak baginya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, datang kuasanya. Mari tetap semangat memuji Tuhan kita, amin. Tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan kita. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bahagia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, datang kuasanya. Semangat Bapak Ibu. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menyanyikan pujian
baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia sang raja. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Mari sekali lagi kita angkat pujian Bapak. Katakan, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari kita angkat pujian semua. Ku bawa kepadamu, katakan oh Tuhan, oh persembahanku ini. Biar Tuhan menerima sembah kita. Kau menerima korban syukurku melalui pujian. Sama-sama katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Katakan yang harum Tuhan dan sejati di hadapan tatamu. Oh Yesus, ku terimalah korban syukurku
mengelilingi hatiku sebagai penyembahan. Mari kita angkat pujiannya sekali lagi lebih sungguh lagi, di mana pujian ini akan mengantar kita ke depan firman. Firman disampaikan. Bapa kau setia, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Syukur kepadamu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Kami mengucap syukur karena kasih setiamu ya Tuhan tak berkesudahan. Oleh sebab itu kami rela menyerahkan diri kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Mari bentuklah kami. Kami ini tanah liat, Engkau penjunan. Bentuklah kami seturut dengan maunya Tuhan. Dan kami percaya kami akan dibentuk menjadi barang-barang yang berharga, yang berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebab Engkau baik Tuhan, kami mau menjadi pribadi yang baik. Engkau murah hati Tuhan, kami mau menjadi pribadi yang murah hati juga. Mari berkaryalah ya Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan. Bentuklah kami seturut dengan mau-Mu ya Tuhan. Mari Allah Roh pimpin kami, buat kami menikmati firman-Mu dan buat kami diubahkan seturut dengan firman-Mu itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya. Haleluya. Amin. Mari saya mengundang Bapak Ibu untuk membuka Alkitab di dalam Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-22 sampai 27. Kitab Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka di Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis.
Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita itu mengutus anak kita keluar rumah untuk menggapai masa depannya, entah untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi keluar kota, masakan kita tidak memberikan perhatian kepada anak kita? Tentu kita akan menyiapkan segala sesuatu yang perlu, termasuk untuk biayanya berangkat, untuk biaya hidupnya setiap bulan, bahkan juga untuk kelancaran studinya apa yang perlu kita dukung, tentu kita akan menyiapkannya. Bapak Ibu sekalian, bukankah demikian juga dengan Tuhan kita? Kalau Tuhan itu mengutus kita, kalau Tuhan itu menyuruh kita, kalau Tuhan itu membawa kita dalam rencananya, masakan sih Tuhan itu tinggal diam? Tentu Tuhan akan menyediakan dan menyiapkan segala sesuatu yang perlu untuk mendukung kita. Tuhan tidak pernah berpangku tangan, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Oleh sebab itu, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan kita, yang mau membawa kita untuk memahami, kalau kita saja tahu memberi yang terbaik pada anak kita, kita perlu belajar juga percaya kepada Tuhan kalau kita tinggal di dalam rencana dan kehendak-Nya. Dikisahkan bahwa selesai peristiwa Laut Teberau, di mana orang Israel berjalan di tanah yang kering, laut itu terbelah menjadi dua dan mereka selamat dari kejaran Fir'aun. Lalu Musa menyuruh orang Israel berangkat menyusuri gurun Syur. Dikatakan 3 hari lamanya mereka tidak mendapat air. Tetapi mungkin mereka belum bersungut-sungut karena persediaan air masih mereka dapati. Mereka masih punya persediaan air itu. Sampai suatu ketika mereka tiba di Mara. Ada air di sana. Ada oase di sana di tengah padang gurun. Lalu mereka meminum air di Mara itu, tetapi mereka meludahkannya kembali. Mereka membuangnya kembali karena air itu pahit sehingga tidak bisa diminum. Lalu mereka bersungut-sungut kepada Tuhan, bersungut-sungut kepada Musa. Apa yang akan kami minum? Dengan kata lain, apa yang akan membuat kami hidup? Mengapa tidak tersedia? Kami sudah belajar bertahan 3 hari. Kami berjalan melewati padang gurun Sur 3 hari tidak dapat mata air. Kami sudah bersabar sambil memperkuat kepercayaan kami kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menyediakan kami air minum. Tetapi begitu kami sampai kepada sebuah mata air, timbul harapan kami, betul kan? Tuhan itu
pasti tidak tinggal diam. Tuhan itu bertanggung jawab atas hidup kami, bangsa Israel. Harapan kami muncul, tetapi ketika kami minum air di Mara itu, kenapa Tuhan tidak berbuat seperti yang kami harapkan? Harapan kami hancur. Karena apa? Karena air di Mara itu pahit, tak bisa diminum. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika orang Israel itu bersungut-sungut kepada Tuhan, saya menduga mereka tidak mengingat, mereka lupa akan peristiwa di tanah Mesir yang Tuhan perbuat kepada mereka. Bukankah di tanah Mesir hidup mereka itu pahit? Bukan hanya air, tetapi air sungai Nil itu bisa diminum. Tetapi hidup mereka itu pahit. Mari kita baca Keluaran pasal 1 ayat yang ke-13 dan 14. Keluaran pasal 1 ayat yang ke-13 dan 14, demikian firman Tuhan. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka, ya. Dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Bukankah hidup sebelum dibebaskan oleh Tuhan, hidup mereka itu pahit, dipaksa dengan kejam oleh bangsa Mesir, ditindas begitu rupa oleh bangsa Mesir untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Tetapi ketika mereka sudah dibebaskan oleh Tuhan, mereka berjalan di padang gurun, lalu harapan mereka itu tidak tercapai gara-gara air yang mereka minum pahit. Masakan sih mereka bersungut-sungut? Bukankah air yang pahit jauh lebih berguna, jauh perlu disyukuri daripada hidup yang pahit? Sepanjang saya hidup sampai 49 tahun, di tahun ini 49 tahun usia saya tidak pernah mendengar ada orang sebagai bangsa, bagian bangsa Indonesia, sebagai warga Indonesia berkata, Pak Denny, lebih enak zaman Belanda, lebih enak zaman Jepang. Saya kok ingin dijajah kembali sama bangsa Belanda zaman Jepang, Pak. Enak, Pak, daripada zaman sekarang. Kok saya tidak pernah mendengar itu, Bapak Ibu? Tapi mungkin ada orang-orang yang pengen hidup kembali dalam penjajahan. Mungkin ada. Tetapi saya pribadi tidak pernah mendengarnya. Kenapa? Kalaupun di zaman kemerdekaan sekarang ini kita menghadapi berbagai macam hal yang masih menjadi beban pikiran kita, yang belum menjadi harapan kita, masih banyak hal yang perlu dibenahi di bangsa dan negara kita ini, yang belum memuaskan hati kita, tetapi itu toh lebih baik daripada kita hidup di zaman penjajahan. Tetapi itu toh lebih baik daripada kita menjadi bangsa kelas 2 dibandingkan bangsa Eropa dan bangsa Jepang pada waktu itu. Meskipun banyak hal di negara ini yang belum memuaskan kita, saya percaya kita setuju bahwa itu jauh lebih baik daripada hidup di dalam penjajahan. Hidup dalam penjajahan itu jauh lebih pahit daripada kepahitan-kepahitan kecil yang kita temui dalam hidup kita hari-hari ini. Kalau ada anak Tuhan
dalam hidupnya itu mengalami pergumulan, sesuatu hal yang ia tak pernah pikirkan dan tak pernah bayangkan. Ketika harapan-harapannya, harapan-harapan pribadinya tidak terpenuhi, atau lebih tepatnya belum terpenuhi, apakah anak Tuhan akan bersungut-sungut kepada Tuhan? Saya percaya kalau anak-anak Tuhan itu boleh melihat ke belakang. Hidup di dalam perbudakan dosa itu lebih pahit daripada hidup sebagai anak Tuhan tetapi masih mengalami berbagai macam pergumulan. Pergumulan yang kita hadapi sekarang ini pergumulan pahit yang kecil saja. Tidak bisa dibandingkan dengan pergumulan kita melawan dosa, mencari jalan keselamatan. Hidup itu jauh lebih pahit dibandingkan kehidupan kita di dalam kemerdekaan yang dikerjakan oleh Tuhan. Meskipun di sana kita tidak lepas dari pergumulan kecil kita. Bukankah Tuhan berkata, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru? Bukankah Tuhan tak pernah janji jalan akan selalu rata? Demikian kata pujian. Ya, orang yang sudah hidup dalam kemerdekaan Kristus, yang sudah diberi anugerah keselamatan oleh Tuhan, tidak pernah lepas juga dari pergumulan kecil, dari kepahitan kecil dalam hidupnya. Masakan sih kalau kita menghadapi seperti itu, kita akan berkata, lebih baik jadi orang seperti dulu, di dalam bergelimang dosa, tidak perlu Tuhan, daripada ikut Tuhan ternyata masih pahit juga. Saya percaya orang-orang seperti ini tidak tahu artinya anugerah keselamatan, kemerdekaan yang Tuhan berikan. Hidup di dalam dosa itu jauh lebih pahit dan resikonya jauh lebih getir karena api neraka harganya, upahnya. Oleh sebab itu kalau ada anak-anak Tuhan kita semua hari-hari ini menghadapi pergumulan kecil dalam kehidupan kita, jangan cepat bersungut-sungut kepada Tuhan. Amin. Sebab apa? Tuhan, Engkau Allah yang telah membebaskan aku dari perbudakan dosa. Engkau Tuhan yang sudah menyelamatkan aku dan rela berkorban bagiku. Engkau pun tak tinggal diam ketika aku menghadapi pergumulan kecil dalam hidupku sekarang ini. Sebab mengapa? Sebab Tuhan itu bukan hanya Tuhan panglima perang. Tuhan yang menunjukkan kemahakuasaannya. Tuhan itu adalah Tuhan yang juga memelihara hidup kita. Tuhan itu adalah Tuhan yang menyediakan bagi kita. Kalau kita baca ayat selanjutnya, sebagaimana yang sudah saya bacakan tadi Bapak Ibu. Ketika bangsa Israel bersungut-sungut kepada Tuhan, Musa berseru kepada Tuhan. Berseru Musa kepada Tuhan, lalu Tuhan menunjukkan sebatang kayu. Ya, tidak dijelaskan, tidak ada kata-kata. Lalu Musa ambil kayu itu dan melemparkannya ke air. Lalu air itu menjadi manis. Tidak usah berpikir ini kayu apa ya Pak bisa membuat air menjadi manis. Apakah kayu manis? Ya tentu tidak ya. Yang dibuat ibu-ibu untuk memasak itu kayu manis? Oh enggak. Tetapi yang jelas melalui kayu itu ada intervensi Allah. Melalui kayu sebatang itu ada kerja mujizat Allah untuk menyatakan pemeliharaannya atas umatnya. Tuhan itu Tuhan yang berkuasa atas air. Tuhan mau menyatakan Tuhan itu yang berkuasa atas air. Dia yang membuat sungai Nil yang bisa diminum itu menjadi sungai Nil yang penuh darah.
yang baunya busuk dan tidak bisa diminum. Dia yang melihat ada air yang menghalangi umat untuk berjalan di laut Teberau. Tuhan juga yang berkuasa menyingkapkan air itu. Sekarang ini kalau air pahit, kecil sajalah bagi Tuhan. Tuhan itu berkuasa atas persoalan-persoalan yang tampak besar bagi manusia yang gampang bersungut-sungut. Tetapi akan dinyatakan oleh Tuhan bahwa Tuhan itu pemelihara hidup umatnya. Tuhan yang berkuasa atas air, Tuhan berkuasa juga atas air yang pahit, yang merubahnya menjadi air yang manis. Apa yang mau dinyatakan Tuhan kepada hidup kita? Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir apa yang hendak kamu makan dan minum, akan apa yang hendak kamu pakai. Lihatlah burung-burung di udara yang tak pernah menabur dan menanam, tetapi dipelihara oleh Bapamu yang di surga. Lihatlah bunga pakung di padang yang tidak pernah memintal, tetapi aku berkata kepadamu, Salomo dengan segala kemegahannya, kemewahannya, tak pernah berdandan seperti bunga di padang itu. Masakan Bapamu tidak melakukan juga untuk kamu? Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita ketemu dengan persoalan yang berkaitan dengan hidup kita, sumber kehidupan itu menjadi pahit. Entah pekerjaan kita sedang ada kendala, entah kita dihadapkan pada hal-hal tertentu yang mempersulit mata pencaharian kita, yang membuat kita berpikir, wah bakal tidak baik ini. Di saat seperti itu memang perlu kita memutar otak bagaimana kita mengelola pekerjaan kita. Tapi jangan pernah lupa, Allah itu adalah Allah yang menyediakan. Amin. Jangan pernah lupa bahwa Allah itu pemelihara hidup kita. Dalam situasi seperti itu jangan pernah bersungut-sungut kepada Tuhan. Sebab sungut-sungut apakah yang akan didapat? Sungut-sungut hanya membuat kita mencaci maki Tuhan, membuat iman kita runtuh. Tetapi di saat seperti itu kuatkan iman kita. Kita berseru kepada Tuhan, Tuhan, Engkau adalah Tuhan atas air, Engkau adalah Tuhan atas mata pencaharianku, Engkau adalah Tuhan pemelihara hidupku, Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan aku. Tuhan bukan hanya panglima perang, tetapi Tuhan juga adalah penyedia hidup kita. Anak saya seringkali makanan yang sudah dimasak oleh istri saya itu tidak cocok dengan selera mereka. Baru-baru ini istri saya bikin soto, Bapak Ibu ya, soto ayam. Nah, saya suka soto ayam, orang Semarang itu suka soto ayam, Bapak Ibu ya. Lalu anak saya bangun dari tidurnya, lalu mau sarapan dan apa mah, masa apa soto? Oh, enggak mau soto bukan hanya kokonya, adiknya juga sama. Oh, enggak suka soto. Nah, saya sebagai seorang bapak, ya sebagai seorang ayah, cenderung akan berkata, ayo makan, disyukuri apa adanya dimakan. Gitu ya. Saya tidak akan pernah berpikir macam-macam. Tetapi saya tak pernah duga ya, tiba-tiba saya dapati saya sudah sibuk dengan aktivitas saya, lalu saya lihat istri saya itu masak lagi. Saya tanya, mah masak apa lagi? Sudah ada soto. Ini masak opor ayam. Loh kok masak lagi kenapa? Anak-anak minta opor ayam. Aduh. Ya, saya panglima perang itu ngomong makan apa adanya. Kan begitu ya, pendidik ya. Makan apa adanya, syukuri. Jangan minta yang lebih dari itu.
Tapi seorang ibu itu hatinya itu pemelihara, ingin menyukakan hati anaknya, ingin memenuhi kebutuhan anaknya. Meskipun ia harus masak lagi, padahal 6:30 dia sudah harus ke kelas, harus absen dan ngajar TK yang muridnya hanya 1, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini jadi keprihatinan kita loh ya. TK kita itu muridnya hanya 1. Tapi istri saya sempatkan untuk masak, lalu supaya bisa anak-anak makan seperti yang diinginkannya. Allah kita itu bukan hanya Bapak, tetapi ia seperti ibu yang hatinya ingin memenuhi keinginan anak-anaknya. Amin. Sebagai seorang bapak, dia tidak memanjakan, tetapi kadang-kadang ia hadir sebagai seorang ibu yang memenuhi kebutuhan, yang menyediakan kebutuhan. Allah bukan hanya pendisiplin, tetapi Allah juga adalah Allah yang penuh kasih. Karena itu di dalam kehidupan kita, yuk kita percaya pada Allah yang memelihara dan menyediakan apa yang perlu dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Jangan menyerah, jangan bersungut-sungut, tetapi percayakan hidupmu kepada Tuhan. Percayalah, harusnya orang Israel ketika meminum air yang pahit, dia akan berkata, kok pahit Musa? Tapi aku percaya Musa, Allah kita itu bisa membuat air sungai Nil yang bisa diminum jadi darah. Allah kita itu berkuasa membelah air yang pahit ini pasti akan bisa diubah oleh Tuhan. Harusnya begitu. Harusnya begitu. Harusnya kita juga demikian. Kalau kita mengalami sesuatu dalam kerjaan kita, perkatakan perkataan iman kepada Tuhan, jangan bersungut-sungut. Allah yang sudah membebaskan kita dari dosa, yang sekarang ini mengajak kita berjalan dalam rencananya, masakan sih Allah akan membiarkan kita bergelut dengan kebutuhan hidup kita seorang diri? Masakan sih Allah tidak membela kita? Masakan sih Allah tidak memberkati kita? Di masa pandemi adalah masa yang memukul kita semuanya, bukan? Saya bukan mau menjelekkan gereja, tidak, tetapi saya mau menyampaikan kasih karunia Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Di gereja Semarang tempat saya melayani, berkat kasih saya pun harus dipotong Bapak Ibu. Potongannya tidak sedikit. Kalau di gereja ini berkat kasih rohaniwan tidak dipotong, puji Tuhan, ngucap syukur sama Tuhan. Ya. Di tempat kami dipotong, semuanya dipotong, bulanannya pun dipotong. Ketika saya ngomong sama istri saya, "Mah, ini hanya cukup untuk bayar kredit rumah, hanya cukup untuk kebutuhan bayar listrik, air, sekolah anak-anak. Setelah itu kita tidak tahu hidup sehari-hari seperti apa, akan makan apa." Istri saya putar otak, tapi saya percaya pada Tuhan. Istri saya bilang, "Pah, aku tak cari lapak siapa yang bisa dititipin minuman untuk dijual." Boleh Pak itu. Istri saya pagi-pagi ke pasar cari orang yang bisa dititipin minuman Bapak Ibu. Ke pabrik-pabrik, akhirnya ada 1-2 orang yang mau dititipin, dan itu dilakukan oleh istri saya. Dan Tuhan berkati, Tuhan pelihara keluarga saya, salah satunya lewat itu. Kami tidak bersungut-sungut bukan karena kami kuat, tetapi karena kami tahu kalau Allah panggil kami, Allah akan pelihara kami. Meskipun kami tetap harus berusaha, tidak namanya percaya pada pemeliharaan Tuhan itu diem aja. Tidak, harus ada sesuatu yang dikerjakan. Dan itu pun kalau belum cukup, ada hal-hal yang Allah kemukakan dalam hidup kami. Ada hal-hal yang Allah bukakan dalam hidup kami. Tuhan pelihara dengan ajaibnya dalam kehidupan kami. Luar biasa di masa pandemi yang berat 2 tahun itu. Kami tidak pernah
sampai tabungan itu habis. Meskipun di awal-awal kami mesti mantap Bapak Ibu. Tahu mantap? Makan tabungan Bapak Ibu ya. Makan tabungan mantap, makan tabungan. Tetapi Allah tidak pernah biarkan tabungan kami sampai habis. Tidak pernah. Meskipun secara hitung-hitungan tidak masuk akal, tetapi sungguh Allah itu penyedia dan pemelihara dalam hidup kami. Allah bukan hanya mengajar, tetapi Allah juga memelihara. Oleh sebab itu hari ini, mari kita bersama-sama mendengarkan nasihat firman Tuhan. Di Mara, di tengah-tengah sungut-sungut bangsa itu, Allah menyatakan pemeliharaannya. Yang kedua, di Mara, di tengah sungut-sungut bangsa itu, Allah menyatakan bimbingannya. Dia berkata, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Allah menyatakan di tengah sungut-sungut bangsa itu, Allah menyatakan nasihatnya, didikannya. Sama seperti ketika saya bersalah, saya itu pernah tidak nurut sama papa saya. Bukan hanya sekali, berkali-kali ketika saya remaja. Ya, mulai lulus SMA, saya itu beberapa kali saya tidak nurut dengan papa saya. Saya berontak melawan papa saya. Di saat seperti itu, di tengah-tengah rasa geram saya, ada suara yang lembut, yang meredakan segala sesuatu, yang mengajar saya. Suara itu adalah suara mama saya. Mama saya bilang begini, Den, meskipun papamu itu mengecewakan kamu, dia tetap papamu. Tidak boleh kamu melawan dia. Percayalah, kalau kamu nurut sama papamu, apa yang kamu kecewa dari papamu akan dipenuhi oleh Tuhan. Waduh, itu kegeraman dalam hati saya luntur Bapak Ibu. Saya merasa bersalah kepada papa saya. Di tengah sungut-sungut, Tuhan bukan hanya menyatakan kebaikannya, tapi dia menyatakan ajaran didikannya. Kalau hari ini kita ada sebagaimana kita ada, di tengah-tengah segala kekurangan kita, mari hari ini firman Tuhan menyatakan kepada kita, percaya kepada Tuhan yang memelihara hidup kita. Jangan pernah menyerah, jangan pernah bersungut-sungut. Yang kedua, belajarlah melalui peristiwa-peristiwa yang kita alami. Karena di sana Tuhan mendidik kita. Amin Bapak Ibu. Di sana Tuhan menyatakan ajarannya kepada kita. Dan kalau kita mendengarkan ajaran itu, Allah akan menjadi pembela kita. Dan benar, apa yang saya dengarkan dari mama saya dibela oleh Tuhan. Apa yang saya dengar dari mama saya diwujudkan oleh Tuhan. Saya geram kepada papa saya karena saya menganggap papa saya menghalangi masa depan saya. Tetapi ternyata ketika saya mengakui kesalahan saya, ketika saya mendengarkan suara lembut dari mama saya itu, yang saya pikir Tuhan berbicara melalui mama saya, Tuhan sediakan masa depan bagi saya sampai sekarang ini. Tak pernah dibiarkannya kita seorang diri, Bapak Ibu sekalian. Sampailah kemudian bangsa itu di Elim. Di Elim mereka mendapati 12 mata air dan 70 pohon kurma. Sebelum Elim ada Mara. Di Mara umat belajar untuk percaya pada Tuhan.
Di mana umat diajar untuk menaruh keyakinan pada Tuhan yang memelihara. Di mana umat diajar untuk mendengarkan perintah Tuhan dan menyimpan dalam hati. Di mana umat Tuhan diajar untuk mengandalkan Tuhan. Sampai kemudian terbuka segala sesuatu. Elim. Di sana ada 12 mata air, 70 pohon korma, yang artinya Tuhan mau berkata, umatku, pemeliharaan dan pembelaanku itu sempurna. Jangan pernah ragukan kasih sayangku kepadamu. Amin Bapak Ibu. Jangan pernah ragukan kasih sayang Tuhan dalam hidup kita. Hari-hari ini kita dihadapkan pergumulan yang kalau saya seringkali katakan bukan untuk menciutkan nyali kita, tidak. Ada bayangan inflasi, ada krisis, pandemi belum selesai, sekarang ditemukan lagi suspek cacar monyet yang pertama di Indonesia. Ada orang yang terkena cacar monyet, ya toh? Wow, kalau orang begitu, hidup kok begini. Jadi anak Tuhan itu juga deredek juga ya. Wah, Tuhan itu ternyata ya diam aja. Kita bersungut-sungut pada Tuhan. Jangan. Situasi seperti itu, tegapkan langkah kita. Kuatkan iman kepercayaan kita. Tuhan yang membebaskan aku dari perbudakan dosa adalah Tuhan juga yang memelihara hidupku, yang menjamin hidupku, yang membuat aku tetap tegak berdiri di tengah-tengah tantangan yang terjadi di dalam hidupku. Dia tidak pernah tinggal diam. Mari andalkan Tuhan, tetap teguh percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.